Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita buka pembahasannya pada pertemuan yang lalu, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Moga-moga kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, menyambung apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana Imam Ibnu Katsir menyebut wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum. Sebagaimana ibadah puasa ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, maka hal yang sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Falahum fihi uswah, sehingga menjadi semacam keteladanan dari setiap generasi ke generasi berikutnya untuk melakukan ibadah puasa. Waliyajtahida haula'i fi ada'i hadzal fardhi,
sehingga kita tidak bermain-main, bersungguh-sungguh dalam menjalankan terutama kewajiban ibadah puasa, bahkan akmala mimma fa'alahu haula. Kalau perlu kita lebih sempurna dalam menjalankan ibadah puasa ini daripada umat-umat yang terdahulu. Itulah yang menyebabkan kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan sebahagian sahabat Nabi merasa iskal atau merasa janggal. Wahai Rasulullah, umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, mereka bisa lebih punya masa yang lebih lama untuk berpuasa daripada kami. Bagaimana caranya kami bisa melakukan suatu ibadah puasa yang lebih sempurna, yang lebih baik dari ibadah puasa umat terdahulu? Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dan Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala letak di asyur awakhir daripada bulan puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Kama qala ta'ala, hal ini juga sama seperti firman Allah di ayat yang lain, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada setiap umat, pada setiap generasi telah Allah Subhanahu wa taala jadikan syir'ah, syariat, ya, wa minhaja. Begitu juga cara hidup yang mungkin secara prinsip dan nilai sama, tapi secara teknis aplikatif berbeda. Ya, jadi umat terdahulu berpuasa, umat terdahulu beribadah juga, menyembah Allah Tuhan semesta alam. Tapi cara mereka menyembah Allah tentu beda dengan cara kita umat Nabi Muhammad. Cara mereka berpuasa tentu juga beda secara teknis dengan syariat puasa yang ada di dalam agama Islam, ya, jadi beda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap generasi, setiap umat ada syariat dan minhaj atau gaya hidup masing-masing sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu di mana mereka hidup. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua manusia itu punya corak yang sama dalam metode hidupnya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi dengan sunnatullah Allah Subhanahu wa taala biarkan manusia itu berbeda-beda. Ya, supaya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita mana yang paling baik dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan metode kehidupan mereka masing-masing, ya. Hidup di Aceh Bapak Ibu tentu beda dengan hidup di Jawa, ya, atau hidup di Jakarta. Allah Subhanahu wa taala jadikan tujuannya adalah satu, liyabluwakum fima atakum. Allah Subhanahu wa taala mau menguji kita terhadap apa yang telah Allah beri. Orang yang hidup di pesisir, maka laut itu jadi anugerah, maka banyak pencariannya menjadi nelayan, ya. Tapi mereka yang hidup di atas gunung, berkebun menjadi pilihan hidup. Hidup orang berkebun dengan melaut beda, Bapak Ibu. Maka semuanya bedanya metode hidupnya, cara mereka punya pandangan terhadap dunia, itu semua tujuannya liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kita semua terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Orang yang daerahnya kaya raya dengan SDA, sumber daya alam, tentu
hidupnya berbeda dengan orang yang SDA-nya minim, ya. Orang yang daerah SDA-nya minim, sumber daya alamnya minim, mereka tidak punya pilihan Bapak Ibu kecuali memperbaiki SDM, memperbaiki sumber daya manusia. Nah, karena daerah-daerah tertentu SDA-nya melimpah, terlena, ya, SDM-nya lupa diperbaiki. Tapi itu semua tujuannya liyabluwakum fima atakum. Maka kata Allah di ujung ayat tadi, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian semua dalam melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walihada qala hahuna, secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut ibadah puasa yang kita lakukan sama secara prinsip dengan ibadah puasa yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Tadi ayat 48 surat Al-Maidah secara umum, apapun yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu sudah dilakukan oleh umat terdahulu, itu umum sekali. Maka dalam pepatah Inggris itu sering disebut ya, nothing the new under the sun. Tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari ini. Yang kita lakukan cuma mereplikatif apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu, tapi dalam bentuk teknis yang baru, dalam balutan, dalam kemasan yang baru. Itu aja yang berbeda ya. Isunya sama, isu ekonomi, isu keamanan, isu merasa ditindas, isu ketidakadilan. Itu kan isu-isu yang dihadapi oleh umat manusia dari dahulu sampai sekarang. Maka secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut walihada qala hahuna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi biasanya Bapak Ibu satu ajaran kalau dia punya backingan sejarah yang kuat, maka ajaran itu makin punya karisma saat manusia melakukan ibadah tersebut, ya. Orang yang baru jadi tokoh itu beda Bapak Ibu dengan orang yang sudah jadi tokoh sejak dahulu, bahkan bapak kakek leluhurnya pun tokoh. Itu beda, karismanya beda. Orang yang karbitan tokoh dengan orang yang sudah tokoh keluarganya itu beda. Begitu juga ibadah puasa. Allah ingin beritahu puasa itu bukan hanya sekedar ibadah baru yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita, tapi ibadah kuno ya, yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mulai zamannya Nabi Adam, zamannya Nuh, Ibrahim, Musa, sampai Nabiullah Isa, dan juga dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna shauma fihi tazkiyatul lil badani. Nah, karena juga puasa ini Bapak Ibu tazkiyatul lil badan. Dia menyehatkan bagi badan kita. Nah, jadi persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sumu tasihu, ya, puasalah kalian maka kalian akan sehat, ya. Jadi maka wajarlah kita disuruh banyak-banyak berpuasa, ya. Karena tazkiyatul lil badani, dia menyehatkan badan. Wa tadyiqu limasaliki syaitan, dan bagi orang yang beriman yang paling dan jauh lebih penting lagi, puasa itu punya faedah tadyiqu limasaliki syaitan, untuk mempersempit ruang geraknya syaitan di dalam badan kita manusia. Seperti yang disabdakan sendiri sama Nabi, ya, saat Nabi Muhammad SAW ditanya sama para sahabat, bagaimana caranya syaitan itu menggoda anak Adam ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, syaitan itu mengalir ke dalam tubuh umat manusia 5 jari dam yang mengikuti aliran darah. Ya jadi bima jerida, di mana ada aliran darah
disitulah mudah sekali bagi setan itu untuk merasuki manusianya. Maka Bapak Ibu, orang yang sudah mati itu kan tidak pernah bisa dirasuki sama setan. Tidak ada orang kemasukan kesurupan orang yang sudah mati dirasuki sama setan, tidak ada. Orang yang masih hidup itu Bapak Ibu yang bisa kesurupan. Ya, kenapa? Darahnya masih mengalir. Itulah sebabnya ketika seseorang puasa Bapak Ibu, energi itu kan diminimalisir. Dengan itulah tadi kuli masaliki syaitan, kita mempersempit ruang geraknya syaitan. Orang yang perutnya kenyang itu sering tergoda untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh syaitan. Gejolak nafsunya lebih tinggi daripada orang yang sering dalam keadaan lapar. Orang yang dalam keadaan lapar Bapak Ibu nggak mikir nafsunya itu, yang nggak jalan nafsunya itu. Maka kata Imam Ibnu Katsir, faedah yang kedua selain tazkiyatul lil badani, menyehatkan badan, tadyiqul limasaliki syaitan, mempersempit ruang geraknya syaitan saat kita melakukan ibadah puasa. Walihada sabata fi sahihain, inilah sebab kenapa di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kita menemukan sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah, barang siapa di antara kalian punya alba'ah. Alba'ah itu kemampuan finansial untuk menikah. Ya, karena menikah itu ya butuh dukungan finansial, dan cukup dengan cinta, ya kan? Maka kata Rasulullah SAW, anak muda yang sudah punya banyak uang, ya, daripada hidupnya tidak teratur, lebih baik segera menikah. Falyatazawwaj, segera menikah. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, sudah punya kemampuan finansial, sudah ada pekerjaan tetap, atau sudah ada usaha yang jelas, nikahkan terus, jangan lama-lama, bahaya, ya. Dan itu memang perintahnya Rasulullah SAW. Fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena dengan cara menikah itu ya, pandangannya lebih tunduk, kehormatannya lebih terjaga. Tapi Rasulullah SAW kemudian punya opsi bagi mereka yang belum kuat secara finansial. Wa man lam yastati', ya, bagi mereka yang tidak kuat secara finansial, fa'alaihi bisyam. Maka solusi dari Rasulullah SAW itu banyak-banyak puasa. Nah, di dalam syariat, di dalam fikih Bapak Ibu ada yang dikenal dengan sebutan shaumus syabab, puasanya anak muda. Anak muda yang belum punya kesempatan untuk menikah, baik-baik sebaiknya dia banyak-banyak berpuasa. Karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah, fa'alaihi bisyam fa inna lahu wija, kata Nabi, dengan puasa itulah menjadi perisai penjaga bagi kehormatan seorang anak muda untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan sama Allah. Lebih jauh dari itu Bapak Ibu, dalam analisis ilmu tasawuf, ya, itu dikaji lebih dalam. Puasa bagi anak muda bukan hanya untuk membentengi dia dari melakukan perbuatan dosa, tapi lebih jauh daripada itu, bisa membentuk kepribadian takwa dalam diri seorang anak muda. Janji Allah dalam Al-Quran berulang kali, orang yang bertakwa itu dijanjikan sama Allah diberikan rezeki melalui jalur yang tidak pernah ia duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah berikan kelapangan, jalan keluar dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan anugerah kepada dia melalui jalur yang tidak pernah ia duga-duga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya saja penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu berkeberkahan dari langit dan bumi. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak percaya dengan ayat ini. Tapi percaya gak percaya, ayat itu terbukti dengan sendirinya. Tapi di daerah Aceh Utara itu ada, jangan sampai nanti kalau regulasinya belum jelas, sumber daya alam sudah diberi sama Allah, terus kita yang mengelola juga tidak amanah, akhirnya takutnya jadi kafaratun nikmah, kita kafir dengan nikmat kan. Tidak pintar mengelola nikmat itu bahagia daripada kufur nikmat. Seperti jelas Allah di dalam ayat yang lainnya, alam tara kaifa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Apakah kalian belum cukup bukti dalam sejarah kehidupan umat manusia? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada satu negeri. Alam tara kaifa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Dulunya negeri itu aman, sentosa, mutmainnatan, semua rakyatnya tidak ada yang gelisah. Ya'tiha rizquha ragadan. Rezekinya datang dari seluruh penjuru. Jualan apapun laku, ya. Beli apapun ada barang. Semua kebutuhan hidup harganya murah, pajak rendah, pejabatnya amanah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tapi fakafarat bi an'amillah, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah. Tidak bagus mengelola SDA, ya. Pemerintahnya pajaki rakyat. Yang dulu tidak ada pajak dipajaki sampai 100 sampai 200%. Pajaknya gak kembali ke rakyat, baliknya ke kantong pejabat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ya, setelah itu semua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan summa bayyana miqdara shaum. Allah Subhanahu wa taala baru menjelaskan kadar ukuran puasa seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Wa annahu laisa fi kulli yaumin. Puasa itu tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak juga setiap tahun. Li alla yashqa 'ala nufusi fatuta'afu 'ala hamlihi wa adaihi. Karena kalau diwajibkan setiap hari, nah itu akan memberatkan dan juga akan membuat tenaga kita kurang dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan karakteristik syariat Islam kita Bapak Ibu mudah, ya. Jadi Rasulullah berulang kali minta siapapun untuk mudahkan umat, yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah umatku ini dalam ibadah, wala tu'asiru, jangan beratkan mereka dalam mengerjakan syariat, ya. Puasa dulu sehari sekali seperti puasanya Daud, kita tidak diwajibkan seperti itu, ya. Sebulan sekali, itu pun rukhsahnya banyak betul Bapak Ibu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan jauh boleh ganti di hari yang lain. Bahkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak memungkinkan lagi mengerjakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu pun boleh nggak
kerjakan puasa itu, tapi dengan syarat ganti dengan cara bayar fidyah. 3 orang Bapak Ibu dalam kategori syariat, orang yang sudah dianggap boleh untuk tidak puasa ganti dengan fidyah. Orang yang sudah sepuh yang pertama, sudah tua, sudah sepuh, tidak mungkin lagi puasa. 80 tahun ke atas itu rata-rata tidak mungkin lagi puasa Bapak Ibu. Repot betul itu orang yang sudah 80 tahun ke atas puasa ya. Yang kedua, maradun muzmin, punya sakit menahun, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Kalau lambung misalnya akut, puasa naik lambungnya, boleh nggak puasa, bayar fidyah. Atau yang ketiga, al-mar'atul murdi'ah au hamlah, perempuan yang hamil dan menyusui, itu juga diizinkan tidak puasa. Hamil 9 bulan, salah satu bulannya itu di bulan Ramadan, lagi hamil tidak usah puasa. Menyusui, kata Allah baiknya 2 tahun berturut-turut. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut. Hamil sudah 1 kali puasa enggak dikerjakan, apakah wajib ganti? Enggak usah, bayar fidyah saja. Menyusui anak 2 tahun berturut-turut, enggak puasa lagi karena alasan menyusui anak. Boleh enggak wanita yang sedang menyusui anaknya itu enggak puasa? Boleh, diizinkan dalam syariat, enggak usah ganti, bayar fidyah saja. Berarti sudah 3 tahun enggak puasa, tahun keempat hamil lagi. Kebetulan suaminya ini pengantin baru, hamil lagi, ya udah enggak puasa lagi. Ya tahun keempat, tahun kelima menyusui, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh hamil lagi. Ya kan, perempuan seperti itu Bapak Ibu nggak usah dia puasa, nggak usah juga ganti, bayar fidyah. Gampang sekali syariat kita ya. Maka kata Rasulullah, yasiru wala tu'asiru, ya basyiru wala tunafiru. Seringlah memberikan harapan gembira kepada umat sehingga mereka tidak lari dari agama. Nah, itu salah satu karakteristik ya daripada syariat kita, termasuk juga dalam menjalankan ibadah puasa. Maka Allah tidak wajibkan kita tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, sebulan sekali saja. Namun nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ayat berikutnya. Itu Allah berbicara ayaman ma'dudat, hari-hari tertentu saja diwajibkan kepada kita puasanya. Bal fi ayyamin ma'dudatin, wajibnya kita berpuasa di hari-hari tertentu. Padahal kalau bulan Ramadan kan 1 bulan pun bukan hari-hari tertentu. Nah, apa yang dimaksud di situ? Ya, jadi nanti para ulama terangkan Bapak Ibu. Dulu di awal Islam, sebelum tahun 2 Hijriah, sebelum turun syariat wajib puasa Ramadan, Nabi Muhammad sudah diwajibkan sama Allah puasa, tapi puasanya bukan Ramadan, puasa 3 hari tiap bulan, yang kita kenal dengan Shaumu Yaumil Abyad, puasa hari-hari putih, puasa pada setiap tanggal 13, 14, 15 dari hari bulan Qamariyah. Itu dulu wajib. Nah, berarti wajibnya sekitar 15 tahun Bapak Ibu, karena Rasulullah berdakwah di periode Mekah itu 13 tahun. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah tahun pertama, tahun kedua Hijriah baru nanti turun ayat yang mewajibkan kepada kita ibadah puasa. Puasa Ramadan yang dimaksud di sini. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya pengwajibnya itu bukan surat Al-Baqarah 183 kan? Pengwajibnya itu Bapak Ibu nanti surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat itulah yang mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Setelah turun ayat itu, puasa 3 hari tiap bulan diturunkan sama Allah dari wajib menjadi ibadah sunnah, tidak lagi wajib. Insya Allah akan kita jelaskan kembali apa yang telah kita sampaikan ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada
mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.